Kasus pertama. Kasus pertama ini merupakan kasus pembunuhan dan mutilasi yang terjadi pada tahun 2014 terhadap sejumlah bocah yang menghebohkan warga Rokan Hilir dan Siak, Provinsi Riau. Kasus pembunuhan ini didalangi oleh Muhammad Delfi dengan alasan kuat ingin menjadi dukun seperti sang ayah. Perilaku ingin itu muncul dengan sendirinya dari dalam diri Delfi. Ditambah lagi orang tuanya seorang dukun. Kemudian Delfi juga selalu melihat orang tuanya dari kecil selalu mendapatkan sesuatu atau uang dari praktek dukunnya itu. Pembunuhan ini dilakukan untuk mendapatkan alat vital korban. Setelah dipotong, kemaluan korban direndam di dalam tempayan berisi kembang 7 rupa. Air rendamannya lalu digunakan oleh Delfi untuk mandi sebagai syarat menuntut ilmu untuk mewujudkan obsesinya menjadi paranormal hebat. Aksi pembunuhan ini dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun. Pada Juni 2013 ada 4 korban jiwa, dan tahun 2014 ada 3 korban jiwa. Selain itu, Delfi juga membawa Dita Desmalasari yang pada saat itu masih berstatus menjadi istri Delfi, sebelum akhirnya mereka bercerai di pertengahan kasus pembunuhan ini. Serta rekan mereka bernama Sofian dan Diki. Namun, Diki Pratama yang berumur 17 tahun pada saat itu divonis bebas pasca mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau. Padahal sebelumnya terdakwa yang masih di bawah umur itu divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Diki tidak terbukti ikut membunuh dan memutilasi korban. Diki juga bukan sebagai pelaku. Sesuai fakta hukum, dia tidak ikut melakukan bersama-sama dengan terdakwa lain. Pembunuhan pertama. Pembunuhan pertama ini Delfi memulai aksi kejinya dengan membunuh bocah berusia 5 tahun pada 10 Januari 2013 yang bernama Febrian Della, Kampung Baru, Kelurahan Rangau, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir. Febrian Della dilaporkan hilang oleh orang tuanya pada tanggal 10 Januari 2013. Pada saat itu korban hendak membeli sate yang mana penjualnya adalah Delfi. Dalam pembunuhan pertama ini, Delfi melakukan aksinya sendiri. Pembunuhan kedua. Pembunuhan kedua ini Delfi lakukan bersama istrinya yang bernama Dita Desmalasari. Delfi mengajak Dita sang istri mencari 7 alat vital pria dengan alasan untuk obat kuat atau impotensi yang dialami oleh Delfi. Korban pertama suami istri ini adalah seorang pria keterbelakangan mental bernama Aci yang berumur 40 tahun yang merupakan warga Mandau Bengkalis. Delfi dan Dita melakukan pembunuhan terhadap Aci pada Juli 2013 di wilayah Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan cara membujuk rayu korban. Korban diketahui mengalami keterbelakangan mental sehingga kedua pelaku dengan mudah mengajak dan membunuh korban. Delfi memotong kemaluan korban sebelum kemudian dimutilasi dan dikubur. Lalu kepolisian mengamankan jasad korban yang tinggal kerangka itu pada 7 Agustus 2014. Pembunuhan ketiga. Pembunuhan ketiga ini dilakukan Delfi masih bersama sang istri Dita, yang mana korbannya bernama Muhammad Hamdi Al-Iksan yang berumur 9 tahun, warga Mandau Bengkalis. Muhammad Hamdi Al-Iksan dilaporkan hilang 2 Agustus 2013 dan kerangka mayatnya ditemukan di sekitar Jalan Stadion Duri, Kecamatan Mandau Bengkalis. Berdasarkan pengakuan Delfi, bocah itu merupakan korban ketiganya. Ia membunuh Hamdi dan memutilasi alat kelaminnya dengan bantuan istrinya, Dita Desmalasari. Pembunuhan keempat. Pembunuhan keempat ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 2013, yang mana korbannya kali ini bernama Randy Hidayat yang berumur 10 tahun, warga Perawang Siak. Delfi bertemu korban di Pasar Bunut dan mengajak korbannya untuk jalan-jalan. Kemudian Delfi membawa korban ke rumahnya
untuk menjemput istrinya Dita dengan menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan, Delvi membisikkan kepada Dita bahwa dia akan membunuh korbannya. Delvi kemudian mampir ke salah satu warung untuk membeli pisau cutter. Selanjutnya keduanya membawa Randy ke TPU Bunut, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang. Selanjutnya, keduanya membawa korban ke semak belukar di dekat TPU dengan alasan mencari burung. Sesampai di semak belukar, tersangka Delvi menyuruh Randy untuk membuka celana dalamnya. Setelah itu, Dita menyuruh Randy untuk duduk. Delvi kemudian menyuruh Dita untuk memainkan kemaluan korbannya. Setelah itu, Delvi menyuruh Dita untuk melilitkan celana korban ke leher Randy dan mencekiknya hingga tewas. Setelah meninggal, Delvi kemudian memotong kemaluan korban. Selanjutnya, Delvi kemudian menutupi korbannya menggunakan dedaunan dan meninggalkan lokasi tersebut. Di tempat terpisah, sang ibu dari Randy, Misna, merasakan anaknya tak kunjung pulang dan berinisiatif meminta bantuan beberapa paranormal untuk mengetahui keberadaan anaknya. Dari penuturan salah satu dukun, Randy disebut dibawa pergi oleh seseorang ke arah kota Duri. Misna lantas teringat Delvi dan berpikiran anaknya dibawa oleh Delvi. Keesokan harinya, Misna dan Tujianto berangkat ke Duri. Setelah bertanya sana-sini, mereka akhirnya mendapatkan alamat Delvi dan Dita tinggal. Kemudian menanyakan apakah Delvi ada membawa Randy. Delvi menjawab, "Tidak ada, Uni. Kalau saya bawa, pasti akan permisi dengan Uni." Tulang belulang Randy ditemukan di dekat pemakaman umum Desa Pinang Sebatang Timur. Pembunuhan kelima. Pembunuhan kelima terjadi pada 16 Maret 2014, yang mana korbannya bernama Muhammad Akbar yang berumur 9 tahun, yang merupakan warga Mandau Bengkalis. Setelah pembunuhan kelima, pernikahan Delvi dan Dita berakhir. Mereka bercerai, yang sebagaimana pernikahan yang awalnya tidak direstui oleh orang tua Dita dan perilaku KDRT yang dilakukan Delvi terhadap Dita. Setelah perceraiannya dengan Dita, Delvi masih terobsesi dengan keinginannya untuk menjadi seorang dukun. Untuk korban selanjutnya, ia melakukannya bersama temannya yang bernama Supian. Kepada rekan barunya, Delvi menyebutkan incaran dia adalah anak-anak, lalu memutilasi bagian kemaluan korbannya. Supian sempat menanyakan kenapa harus kemaluan anak-anak. Delvi menjawab, itu yang dicari oleh bapak. Delvi lalu mengiming-imingi bekas pekerja rumah potong itu dengan imbalan 500.000. Pada 30 Juni 2014, keduanya mencari korban di salah satu lokasi bekas penggalian tanah di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang Siak. Sore itu ada 3 orang anak yang sedang mandi di sana. Dari 3 anak itu, Delvi menunjuk Marjevan Gia yang berumur 8 tahun, warga Perawang Siak, sebagai korban selanjutnya. Delvi dan Supian membujuk Marjevan dengan mengajaknya jajan ke kedai. Di sana selain membeli makanan ringan, Delvi juga membeli pisau cutter. Korban kemudian digiring ke hutan akasia. Di sanalah bocah malang itu dibunuh dan dimutilasi, bahkan dikuliti, dan dagingnya dijual ke rumah makan dan kedai tua di Perawang Siak. Delvi beralasan menjual daging korban yang dimutilasinya ke 3 warung tua di Perawang Siak untuk biaya perbaiki motor dan biaya kehidupan sehari-hari. Setelah melakukan pembunuhan ke-6, Delvi dan Supian masih melanjutkan perburuan mereka. Pembunuhan ke-7. Pembunuhan ini terjadi pada tanggal 18 Juli 2014 terhadap Vesmelin Madeva yang berumur 10 tahun, merupakan warga Perawang Siak. Delvi dan Supian menemukan korbannya di lokasi pemancingan di tepi sungai.
masih di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang Sia. Dari 3 anak yang sedang memancing di situ, Delvi dan Sopian mengajak Vesmilin, Madeva, dan Mawa. Kemudian Delvi menyuruh Sopian mengajak 1 orang lagi, dan Sopian mengajak rekannya yang bernama Diki. Diki disuruh menjaga Mawa karena Delvi dan Sopian akan menghabisi Vemasili. Sama seperti Marjevan Gea, ia dieksekusi di hutan akasia dan dagingnya dijual. Untuk mengelabui pemilik rumah makan dan keritua di Perawang, mereka mengatakan daging itu adalah daging sapi. Namun pembunuhan Vesmilin Madeva meninggalkan jejak karena teman-teman dari Vesmilin Madeva melihat mereka membawa bocah itu. Dekat keterangan dari teman-teman Vesmilin Madeva dan juga keterangan warga, polisi membekuk Delvi di rumah saudaranya di Kota Duri, Bengkalis pada 22 Juli 2014. Dari kasus ini, ketiga tersangka yang merupakan Muhammad Delvi, Dita Desmalasari, dan juga Sopian mendapatkan hukuman mati. Sedangkan rekan mereka yang bernama Diki divonis bebas pasca mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Riau. Apabila ada kesalahan informasi pada video ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti kasus-kasus selanjutnya. Sampai berjumpa di gelar perkara berikutnya.